Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin tentang computational thinking. Hari ini Bapak akan menjelaskan tugas yang kemarin. Sebenarnya bukan tugas yang ada tanggapan, cuman setelah dilihat ternyata banyak yang mencontek dari tanggapan orang lain. Itu tidak baik ya. Sebetulnya dengan kalian membaca, memahaminya, kalian pasti bisa mengerjakannya. Nah, untuk lebih mendalami materi tentang computational thinking, hari ini akan menjelaskan secara detail apa itu computational thinking. Oke, yang kemarin kalian mungkin masih ingat ada tugas seperti ini ya. Tugasnya bahwa kamu sedang sendirian di rumah nih, ibunya lagi keluar rumah dan ternyata kamu merasa lapar. Dan masalah yang kedua adalah ternyata gasnya kosong. Nah, sebetulnya jawabannya betul semuanya. Jadi gas dulu yang diganti dengan yang baru, kemudian kalian memasak masakan yang ada di lemari. Tapi kurang tepat jawabannya. Nah, untuk lebih detail tentang computational thinking, aku akan menjelaskan melalui kasus kembali ya, supaya kalian mengerti. Jadi computational thinking itu ada frameworknya ada 4 gitu. Ada recomposing, ada abstraction, ada pattern recognition, dan algorithm. Decomposition ini adalah memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil untuk bisa menyelesaikan. Lalu kemudian abstraction yaitu kita mencari simbol-simbol atau pola-pola untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga kita fokus penyelesaiannya pattern. Setelah ditemukan pola-polanya, baru kita fokus untuk menyelesaikan satu persatu permasalahannya. Nah, di algoritma kamu harus step by step menjelaskan cara penyelesaian masalah satu persatu. Kayak gini. Misalkan nih, Bapak lagi berkendara dari Cirebon ke Kuningan. Ternyata baru sampai ke Bank Jabar, tiba-tiba mobil Bapak seperti ini. Dia mogok gitu ya. Jadi permasalahannya hari ini adalah mobil yang Bapak kendarain adalah itu mogok. Ternyata pas diselidiki ternyata bensinnya habis. Nah, setelah bensinnya habis ternyata terdengar nih di belakang bunyi ternyata bannya bocor. Jadi permasalahan kita adalah satu, bensin habis dan ban bocor. Masalah besarnya adalah mobil yang mau mogok. Kemudian muncul masalah berikutnya. Ternyata untuk mengisi bensin ke pom bensin itu jaraknya terlalu jauh. Itu sekitar 40 meter. Kalau kita dorong mobilnya dalam keadaan ban kempis itu sangat tidak mungkin. Akan menghabiskan tenaga, yang kedua akan merusak ban tersebut. Nah, jadi bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah kita harus mengidentifikasi masalah itu. Yang tadinya masalah besar, mobil mogok, kita pecah menjadi masalah-masalah kecil seperti ini, bensin habis dan ban bocor ya. Nah, jadi selanjutnya gimana? Nah, satu, kita akan menggunakan framework dari computational thinking. Yang pertama adalah decomposing ya. Kita pecahkan masalah besar. Masalah besarnya tadi apa? Masalah besarnya adalah mobil yang mogok. Kita pecahkan jadi masalah kecil. Masalah kecilnya apa tadi? Oh, ternyata bensinnya habis. Yang kedua, ternyata bannya bocor. Udah ketemu nih masalah kecilnya untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Kalau sudah ketemu, kita lanjut ke abstraction. Di abstraction, kita cari pola-pola. Nah, penyelesaiannya seperti kalian kemarin untuk menyelesaikan masalah besar perut yang lapar, kalian harus mengganti gas dulu yang kosong menjadi gas yang kecil, kemudian baru memasakkan gitu ya. Sama ini juga berarti kalau mobil mogok, masalah kecilnya adalah bensin yang habis dan ban yang bocor, berarti kita harus mempola dulu.
apa ya gitu ya. Nah, pola itu masuknya di pattern recognition. Nah, di pattern recognition kita cari polanya. Kalau tadi pom bensinnya jauh sekitar 400 meter, berarti kita harus merubah atau menyelesaikan dulu adalah mengganti ban. Supaya apa? Supaya kita dapat mendorong mobil tersebut ke pom bensin dengan aman. Ya, jadi polanya kita temukan. Jadi bukan bensin dulu yang diselesaikan, tapi ban dulu yang kita selesaikan. Setelah ketemu nih polanya, baru masuk ke algoritma. Nah, di algoritma kalian harus pecahkan satu persatu. Mengganti ban yang bocor itu caranya gimana? Caranya kamu buka skrup dulu ban yang bocor, lalu dikeluarkan ban yang bocornya, lalu masukkan ban yang baru yang terisi angin, lalu pasang lagi skrupnya. Jadi polanya seperti itu, pengerjaannya step by step. Kayak kalian yang kurang tepatnya kemarin apa, kalian menuliskannya hanya memasak mie rebus, tapi tidak dijelaskan bahwa memasak mie rebus itu seperti apa. Jadi harusnya kan kalian siapkan dulu kompornya, sudah diisi gas, siapkan wajannya, diisi air, buka mie rebusnya, masukkan mie rebusnya, rebus mie rebusnya sampai mendidih, sampai matang, lalu tiriskan dan siapkan atau sajikan lalu dimakan, seperti itu. Jadi algoritma itu kalau computational thinking harus diselesaikan secara step by step gitu ya. Ini harus dibiasakan, karena kalau tidak dibiasakan kalian, contohnya gini, misalkan kalian sudah pergi belajar di sekolah, pada saat ke rumah ibu nanya atau ayah nanya, kamu tadi belajar apa di sekolah? Kamu kalau tidak terbiasa menjelaskan step by step pasti jawabnya ya kayak gitu kan, gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi hari ini kalian harus berbicara step by step supaya terbiasa gitu untuk menyelesaikan segala sesuatu itu dengan cara yang tepat. Oke, jadi itu penjelasan kita kali ini tentang computational thinking. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang Bapak jelaskan hari ini. Dan untuk lebih mengasah otak kalian, Bapak sudah siapkan tugas di link Google Form. Kalian silahkan kerjakan dan tidak perlu bertanya kepada orang tua atau orang lain, pede saja kerjakan sendiri. Nanti Bapak akan lihat hasilnya. Oke, thank you for coming, dan kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.